Kita kuat bukan karena kekuatan kita, namun Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan akan kasih-Mu. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami menyadari dan kami mengakui banyak sekali kelemahan, kekurangan, dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri boleh menghapus, memampukan, dan menopang sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan kekurangan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan sehingga firman ini boleh dimengerti oleh setiap jemaat yang melihat dan mendengarkan akan sabda-Mu ini. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya semua orang yang ada di dunia ini senang sekali ketika dipuji atau disanjung oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita mungkin sangat senang sekali ketika kita rajin, ketika kita tekun di dalam usaha atau pekerjaan kita. Dan orang yang ada di sekeliling kita mengatakan, kamu ini hebat, kamu ini luar biasa. Saya bangga kenal dengan kamu ketika segala pekerjaan yang telah diberikan kepada kamu dapat terselesaikan dengan baik. Pujian ini membuat kita sangatlah bersukacita. Ketika kita memiliki talenta, mungkin bernyanyi, suara kita bagus, orang-orang mengatakan suaramu itu begitu indah. Membawa suasana, mungkin di dalam ibadah, ini sangatlah memberikan berkat. Atau ketika kita bisa bermain musik dengan baik dan mengatakan, permainanmu ini sangatlah luar biasa, sehingga dapat mengiringi serta membawa jemaat kepada hadirat Tuhan. Atau yang terakhir, ketika kita bekerja keras di sekolah sehingga mendapatkan nilai yang baik, kita mendapatkan pujian dari guru kita, kepala sekolah, atau pembimbing kita, dan mengatakan kamu ini anak yang pandai, anak yang hebat. Bahkan orang tua kita tidak hanya sekedar memuji, tetapi memberikan hadiah yang begitu luar biasa sehingga hati kita sangatlah senang. Pujian demi pujian yang ada di sekeliling kita sangatlah berarti di dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang lebih berarti, yaitu pujian yang berasal daripada Tuhan. Dan inilah yang didapat dari jemaat Philadelphia. Dan pada saat ini saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, di mana Tuhan memuji jemaat yang ada sekali lagi di Philadelphia. Saya akan membacakannya bagi kita semua, ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat yang ke-9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ
dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Philadelphia adalah 2 dari 7 jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan, dan satunya adalah Smyrna. Kota Philadelphia sekarang bernama Alacehir yang terletak di provinsi Manisa, yaitu di negara Turki. Philadelphia juga memiliki arti lain, yaitu kasih sayang persaudaraan. Dan kota ini didirikan oleh Attalus Philadelphus pada tahun 140 sebelum Masehi untuk menghormati keluarganya dan saudaranya pada saat itu. Kota ini terletak 30 mil atau 48 km sebelah tenggara Sardis dan 60 mil atau 96 km sebelah timur Smyrna. Kota ini dilintasi oleh jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, sehingga kota ini sangatlah ramai, kota yang sangat terbuka, sehingga sangatlah dipahami oleh jemaat Philadelphia jikalau Tuhan mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu, di mana Injil pada saat itu boleh diberitakan kepada orang-orang Philadelphia pada saat itu. Dan sehingga di situ berdirilah jemaat Philadelphia, karena perdagangan, karena latar belakang, dan juga orang-orang dari kebudayaan lain masuk ke tempat itu. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan berapi, sehingga di sekeliling kota itu banyak sekali tanah-tanah yang subur dan dimanfaatkan untuk menanam anggur sebagai minuman dan juga sebagai bahan makanan. Tetapi peristiwa buruk terjadi pada tahun 17 Masehi. Terjadi gempa yang begitu luar biasa besarnya dan kota itu hancur. Maka Kaisar Tiberias yang berada di Romawi dan memerintah pada waktu itu menghapuskan pajak untuk diberikan kepada kaisar, dan yang kedua, kaisar itu membantu untuk membangun kota itu kembali dan kota itu menjadi ramai. Pertanyaan yang kita boleh renungkan bersama, bagaimanakah pertumbuhan iman jemaat yang ada di kota Philadelphia? Jawabannya adalah sangatlah baik, sehingga hidup mereka dipuji oleh Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah hidup yang dipuji Tuhan. Bagaimana hidup yang dipuji oleh Tuhan? Pertama, yaitu setia dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, itu menjelaskan bagaimana jemaat Philadelphia sangatlah setia kepada Tuhan, karena mereka mengetahui dan juga mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan juga Tuhan yang benar, sehingga mereka harus menguduskan diri dan juga harus hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka layak di hadapan Tuhan, dan juga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-22, itu menjelaskan bahwa Tuhan yang memegang kunci itu, yang membukakan, sehingga ketika orang-orang yaitu jemaat Philadelphia berpegang kepada Yesus, yaitu kunci keselamatan itu, mereka akan diselamatkan. Pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan mengetahui pekerjaan mereka. Kalimat ini menjelaskan bahwa walaupun orang-orang di sekeliling mereka tidak tahu pekerjaan mereka, namun Tuhan menghormati mereka dan Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan pada saat itu. Mereka tidak saja mengenal, tidak saja percaya, tetapi mereka memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan apa hasilnya? Ternyata hasilnya secara kuantitas sangatlah tidak baik.
Tetapi secara kualitas rohani, kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia sangatlah bertumbuh karena mau melakukan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari dan kita mendengar banyak sekali gereja-gereja yang berdiri di daerah pedalaman atau daerah terpencil, bahkan berdiri di mana jemaat Tuhan dianiaya, mendapatkan penderitaan, dan juga mendapatkan pengasingan. Jemaat Philadelphia ini berbeda dengan jemaat Sardis, di mana jemaat Sardis pada waktu itu hanya mengenal dan percaya tetapi tidak memberitakan Injil. Tetapi jemaat Philadelphia memberitakan Injil dan hasilnya sangatlah secara manusia mengecewakan. Tetapi bagi Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan, ujian, dan juga segala sesuatu yang menghalangi gereja bertumbuh seharusnya ini tidak menjadi halangan bagi gereja Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan pada saat ini kita menyadari zaman sekarang banyak gereja-gereja yang besar memberitakan Injil, tetapi apa? Gereja itu tidak semakin besar lagi, tetapi stagnan dan terkadang juga semakin besar. Puji Tuhan itu terjadi. Ada gereja kecil yang memberitakan Injil kepada orang-orang di sekelilingnya, namun jemaatnya tetap bertumbuh pun hanya sedikit. Tetapi Tuhan tidak melihat gereja besar itu berkembang atau tidak, atau gereja kecil itu berkembang atau tidak. Tetapi yang Tuhan lihat adalah gereja itu melaksanakan amanat agung yang telah Tuhan berikan ketika ia naik ke surga. Memberitakan Injil, menjadikan murid bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, walaupun itu tidak bertumbuh secara signifikan. Tetapi celakalah jikalau gereja besar tidak memberitakan Injil atau gereja kecil juga tidak memberitakan Injil, maka Tuhan tidak memuji pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan di dalam gereja itu. Bagaimanakah gereja kita dan kita sendiri? Apakah sudah memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita? Tentulah ini suatu pertanyaan yang harus kita renungkan, juga harus kita gumulkan bersama. Ketika kita atau gereja kita memberitakan Injil di sekeliling kita, itu membuat Tuhan senang, itu membuat Tuhan bahagia, dan membuat Tuhan tersenyum di dalam kerajaan surga. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi serta memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah di dalam setiap kepercayaan dan pengenalan kita kepada Tuhan, beritakanlah Injil sehingga pekerjaan kita boleh dipuji oleh Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana hidup yang dipuji oleh Tuhan? Hidup yang bertekun dalam iman. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang memiliki hasrat dan kerinduan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya mereka memiliki konflik yang begitu luar biasa, baik dengan orang Yahudi maupun dengan orang non-Yahudi. Tetapi apa? Konflik ini tidak semakin membuat mereka jauh daripada Tuhan, tetapi sebaliknya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Orang yang bertekun akan Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan di dalam pencobaan. Pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama. Perlindungan seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Apakah kekuatan, kesehatan, dan juga terhindar dari segala musibah? Ataukah hal yang lain? Dan yang kedua, pencobaan apa yang terjadi di
di dalam kehidupan kita. Perlindungan yang Tuhan berikan adalah perlindungan iman, di mana ketika seseorang, yaitu jemaat Philadelphia, bertekun dan bersandar kepada firman-Nya, hidupnya akan dikuatkan. Seperti mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai itu datang melanda kiri, kanan, depan, belakang, rumah itu tidak akan hancur karena di bawahnya berlandaskan yaitu Yesus Kristus, yaitu batu yang sangat kuat. Sebaliknya, ketika orang tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak belajar kebenaran firman Tuhan, badai hidup, kesakitan, penderitaan, pengajaran yang tidak baik, dan juga pengenalan Allah yang tidak cukup akan terombang-ambingkan dan pada akhirnya akan hancur karena terbawa oleh banjir dan badai hidup yang begitu luar biasa. Salah satu teladan iman yang sering saya renungkan bersama-sama dengan Bapak Ibu adalah Ayub. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, bertekun di dalam iman, dan selalu mendengarkan apa yang Tuhan boleh ajarkan di dalam kehidupan dirinya. Dia adalah orang yang kaya, orang yang juga memiliki banyak anak, yang juga mengasihinya. Dia juga adalah orang yang sehat, tidak memiliki sakit penyakit. Dia juga adalah orang yang sangat dicintai oleh istrinya pada waktu itu. Iblis datang kepada Tuhan dan iblis melihat bahwa semua orang yang ada di dunia ini adalah orang yang kurang setia. Tetapi Tuhan mengatakan ada satu orang yang setia dan dipuji oleh Tuhan, yaitu Ayub. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub di dalam kehidupannya, asalkan menyayangkan nyawanya pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Iblis mencobainya dengan membawa bangsa-bangsa lain, merampok, merampas segala harta benda, yaitu ternaknya. Selain itu terjadilah petir yang begitu luar biasa, sehingga api yang dari langit itu menghabiskan kambing dombanya pada waktu itu. Dan ketika semuanya itu dilaporkan oleh bujangnya kepada Ayub, Ayub tidak mengeluh kepada Tuhan. Dan tidak itu saja. Ketika anaknya berkumpul di satu ruangan, satu rumah, maka terjadilah suatu bencana yang begitu luar biasa. Angin ribut melanda rumah itu sehingga rubuhlah semua anaknya meninggal pada waktu itu. Dan dia tidak menyangkali imannya, dan Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Artinya apa? Dia berserah, bersandar, terus bertekun di hadapan Tuhan. Tidak cukup itu saja. Pada waktu itu Tuhan mengizinkan iblis untuk menghancurkan tubuhnya ini dengan cara diberikan barah yang begitu luar biasa sehingga Ayub harus berdiri meletakkan tubuhnya di debu. Kemudian Ayub mengambil beling karena barah yang ada di ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Semuanya ada di dalam tubuhnya dan dia menggaruk karena begitu sangatlah gatal pada waktu itu. Tetapi Ayub tidak menyangkali imannya kepada Tuhan. Dan pencobaan yang terakhir yang dia alami adalah istrinya datang dan mengatakan, kutukilah Tuhanmu. Dan pada waktu itu Ayub mengatakan, kita mau menerima yang baik dari Tuhan, maka kita juga mau menerima yang buruk daripada Tuhan. Pencobaan demi pencobaan tentunya pasti dialami seluruh manusia yang ada di dunia ini dengan tingkatan kapasitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Tetapi sedikit sekali orang yang mengalami ujian pencobaan seperti Ayub.
Dan orang-orang yang seperti ini yaitu Ayub, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Demikianlah kehidupan kita pada saat ini, di mana kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita juga mengalami pergumulan yang sama, di mana COVID-19 ini melanda kehidupan manusia. Dan bagaimanakah iman kehidupan manusia yang ada di tempat ini, khususnya yang percaya? Tentunya ada dua konsep pemikiran yang terjadi. Yang pertama, orang yang tidak bertekun, orang yang tidak belajar, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara total, maka dia akan mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau memberikan COVID-19 ini sehingga banyak orang yang mati dan menderita, harus berada di dalam rumah sakit, harus diisolasi dan lain sebagainya. Mereka juga akan mengatakan, bagaimana Tuhan Engkau tidak memberkati aku seperti Engkau dulu memberkati aku, sehingga mengalami kekurangan dan juga mengalami keterbatasan. Dan orang juga akan mengeluh, bagaimana Tuhan hal ini bisa terjadi sehingga saya tidak bisa beribadah bersama orang-orang yang saya kasih di dalam gereja. Dan pada akhirnya apa yang mereka alami? Lama-kelamaan iman mereka semakin lemah. Tetapi berbalik berbeda dengan orang-orang yang mencintai, bertekun, dan bersandar kepada Tuhan. Iman mereka semakin dikuatkan, iman mereka semakin diteguhkan, dan iman mereka semakin dimurnikan. Pembatasan-pembatasan penderitaan yang dialami tidak semakin membuat iman mereka lemah, tetapi iman mereka semakin kuat. Walaupun mereka tidak bisa beribadah di dalam gereja, mereka akan mengajak anak, istri, suami, dan juga mengajak orang tuanya untuk berkumpul bersama. Ketika hari Minggu beribadah, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mau dididik dan juga mau diajar. Mereka memiliki hati untuk terus menyerahkan harta yang mereka miliki, usaha yang mereka sedang jalani kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, berkat itu berasal daripada Tuhan. Sedikit banyaknya Tuhanlah yang akan memberkati. Yang penting aku berserah kepada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mengalami kekurangan, yang juga mengalami suatu kebutuhan, kita yang sedikit memiliki harta yang cukup, kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Walaupun kita menyadari di dalam benak kita memiliki kekurangan. Saling berbagi, saling peduli, membuat kehidupan kita semakin diikat oleh kasih Kristus. Dan yang terakhir, kita memiliki kerunduan untuk berdoa bagi tenaga medis, bagi pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi, kota, maupun yang ada di pusat pemerintahan, baik presiden dan lain sebagainya, supaya mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini. Di manakah posisi iman kita pada saat ini? Apakah iman kita melalui pandemi, melalui penderitaan ini semakin lemah? Atau sebaliknya, iman kita semakin kuat? Dan saya percaya serta meyakini bahwa kita adalah orang yang mengasihi, mencintai, bertekun di dalam Tuhan. Tentunya melewati semuanya ini, iman kita semakin kuat. Oleh sebab itu, bertekunlah di dalam iman kita, maka Tuhan akan memuji kita. Dan yang terakhir yang Tuhan boleh ajarkan kepada kita ketika kita membaca ayat yang ke-12 dan 13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Dan saya di sini akan memfokuskan dengan kata soko guru yang memiliki arti tiang atau pilar. Di dalam sebuah gedung pada waktu itu, bagian yang paling kuat adalah soko guru, yaitu tiang atau pilar. Ketika ada bencana alam, ketika ada badai, ketika ada letusan gunung Merapi yang menghancurkan suatu gedung kuil atau bait Allah,
yang tetap berdiri adalah soko guru atau pilar ini. Soko guru juga dipakai di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang disematkan kepada Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus. Soko guru ini menunjukkan keteladanan yang juga menggambarkan akan kuat iman mereka di hadapan Tuhan, memfiguratifkan akan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada waktu itu, sehingga keteladanan iman mereka dari awal sampai akhir kematian mereka, sehingga akan mendapatkan kerajaan surga, yaitu bait Allah yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Demikianlah dengan kehidupan kita pada zaman saat ini. Tentunya Tuhan menginginkan kita menjadi pilar-pilar, teladan-teladan, orang-orang yang memiliki hati untuk memberitakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita melakukan semuanya ini, ketika kita kembali ke dalam kerajaan surga, Tuhan akan mengatakan seperti Tuhan mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Tuhan menghargai, Tuhan memberikan penghormatan di dalam kehidupan karena keteladanan hidup yang kita lakukan pada saat ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan posisi yang indah dan mahkota kehidupan yang akan kita dapat. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, ketika kita mati dan bertemu dengan Tuhan, ataukah Tuhan datang kepada kita dan memberikan semuanya itu bagi kehidupan kita. Yang terpenting, hidup yang mau dipuji oleh Tuhan adalah setia melakukan pekerjaan Tuhan, terus bertekun di dalam iman, dan pada akhirnya Tuhan akan menghargai kehidupan kita karena keteladanan dan kasih kita. Lakukanlah semuanya itu bersama-sama sehingga kehidupan kita menjadikan hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasih, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari, kami meyakini, memberitakan Injil, memberikan pengenalan akan kasih-Mu kepada orang lain tidaklah mudah dan begitu sulit, bahkan ditolak, tidak dengar, tidak dianggap juga. Tetapi kami percaya dan kami meyakini Tuhan tidak melihat hasil yang telah kami lakukan, tetapi Tuhan melihat usaha kami, kerinduan hati kami untuk memberitakan akan kasih-Mu ini. Berikanlah kekuatan bagi kami dan semangat bagi kami, sehingga firman-Mu ini boleh diberitakan, banyak orang yang mengenal, percaya, dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Engkau melalui kami, sehingga keteladanan hidup kami boleh dilihat oleh Engkau ya Tuhan. Kami memang membutuhkan pujian dari manusia, tetapi kami lebih lagi membutuhkan pujian daripada Engkau ketika melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarlah kami sebagai jemaat-jemaat saat ini menjadi jemaat-jemaat Philadelphia yang dulu Engkau puji, sehingga kehidupan kami boleh sekali lagi menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.